Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di sekolah. Ini ya, belakangnya ada tulisan nih, Cendikia Basnas. Dan ini sebenarnya walaupun berada di Kabupaten Bogor, ini Basnasnya adalah Basnas nasional. Dan sekarang kita mau keliling-keliling di sekolah ini karena ada peternakan ikannya, ada pembudidayaan jamurnya, bahkan ada pemeliharaan kelinci. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih, ikuti terus kami. Sekolahnya. Ya, ini gedung sekolah yang lantai 1 ini ruang perpustakaan, yang lantai 2 itu laboratorium komputer. Nah, sebelah sana itu ruang kelas Ibu untuk kelas putra. Nah, kalau kelas jadi putra sama putri dipisahkan ya. Okay. Sebelah sana itu asrama putra. Nah, kita luas lahannya sekitar 1,5 hektar. Antara putra dengan putri digabung. Tapi kalau perpustakaan dipakai bersama? Dipakai bersama, belum bisa terpisah itu karena masih terbatas. Ada berapa rombel, Pak? Untuk setiap angkatan kita hanya 64 siswa, berarti 2 rombel per angkatan. Total ada 12 rombel kelas 7 sampai kelas 12. Oh. Gitu, ya. Ini biovlog. Ikan apa, lele apa? Nila sekarang. Oh, nila sekarang. Biasanya lele dan nila. Nah, ini. Nah, ini gede-gede ya. Oh, iya, Bu. Masih kecil-kecil. Ya, jadi sebagai ini kalau yang sebelah sini untuk belajar anak-anak. Kita entrepreneur kan. Oh, jadi anak-anak juga belajar ini. Iya, ini yang mengurus anak-anak. Kemudian yang sebelah sana itu rumah jamur. Nah, itu juga buat belajar anak-anak. Jadi ada jamur sekarang sedang. Oh, jadi anak-anak tuh belajar pembibitan ikan, ya, gitu ya. Tapi yang terutama ini untuk pembesaran. Ini untuk pembesaran. Iya, pembesaran. Ini nanti. Baru di umur berapa nih kalau ini, Dek? Sekitar sebulanan ya. Kan baru diganti. Sebulanan paling, Bu, belum ada. Nanti kan 3 bulan panen. Oh, tiap 3 bulan panen? 3 bulan panen. Terus hasilnya buat apa? Konsumsi anak-anak lagi. Itu ikan juga? Sama, Bu. Jadi di sini itu 2 lab. Kita sebutnya lab biovlog sama jamur. Tapi kita di belakang asrama putri itu total sekarang sudah ada 14 seperti ini biovlog. Ini kalau gini kan berarti harus ada diganti airnya gitu ya? Betul, ganti airnya. Oh, belum rapi, Bu. Tapi baru dipindahin supaya. Oh, ini. Iya. Nah, ini buat pembelajaran mereka, Bu. Jo, kalau takut nggak usah, Jo. Joshua ini asisten saya. Iya, Bu. Yang ini. Iya. Oh. Nah, ini kelinci buat pembelajaran anak-anak. Oh, itu kotorannya. Iya. Nanti anak-anak yang ngebersihin. Iya, membersihin. Nanti terus kotorannya. Kelinci buat apa sih? Nah, kelinci ini anak-anak nanti akan diajarkan cara bikin bakso kelinci. Nah, sekarang kita. Oh, dimasak ini jadinya nanti. Iya, Bu. Ini kelinci potong. Maksudnya kategori kelinci potong. Karena kalau kelinci yang nggak potong kan lumayan, Bu, harganya. Iya. Lucu banget kelincinya. Jadi kalau buat belajar kita pakai kelinci potong. Ini termasuk anak-anak itu proses reproduksinya, mengawinkannya juga sudah. Kemudian proses beranak ya. Oh, jadi ini dikawinkan terus nanti dia beranak kemudian dipelihara mereka. Awalnya kemarin di depan. Nah, pekan ini bulan-bulan inilah mereka membereskan ini supaya termanfaatkan lahannya. Nah, ini jamurnya, Bu. Ya. Nah, ini sedang panen jamur. Nah, yang diplastikin dipisahkan. Ini mau dijual, Bu, sebagian. Jadi kadang kalau di situ terlalu banyak tiap hari itu kita jual juga keluar. Oh. Gitu. Ini kalau dijual segini berapa? Ini berapa? Jual itu sekitar 8.000. Berapa setengah kilo? 8.000. Jadi pegang kilo 16. Ya. Oh. Segini ini berapa? Setengah? Oh, murah ya. 8.000 segini. Iya. Nggak tahu ya kalau beli di pasar. Pasar mahal, Bu. Oh, jadi ini ditimbang. Ditimbang, ya. Terus nanti diikat begitu. Kemudian dijual. Ya. Nanti ada press, diikat biasa apa di press? Di biasa. Nanti ada labelnya. Labelnya mana?
Kita juga ada labelnya, Bu. Jadi jadi rupanya sekolah ini bikin tuh peternakan jamur. Rumah jamur, budidaya rumah jamur, ya. Nah, budidaya jamur ini kebetulan lagi panen. Nah, ini jadi sebagian dikonsumsi, sebagian dijual. Ya. Dan ini satu ini nih 1/2 kilo, harganya cuma 8.000. Tempelin bisa nggak yang sudah jadi? Nah. Oh, jadi ada stiker untuk nempel. Iya, kita namakan semuanya cendekia, Bu. Jadi merek dagangnya cendekia. Cendekia Fresh Food. Jadi cendekia Fresh Food ini produk jamur nih, Bu. Nah ini ada jamur, ada ikan gitu. Oke. Kalau ini berarti udah kosong atau ada masih, Bu. Jadi setiap hari itu pagi mereka itu memanen. Hari ini dapat berapa kilo? Hari ini dapat 19 kilo. 19 kilo? Iya. Sedangkan untuk di dalam itu hanya 10 kilo ya. Berarti ada kelebihan 9 kilo kalau mau dimasukkan ke dalam. Makanya kelebihannya itu dijual. Jual, iya, Bu. Budidaya jamur baru pertama kali ini lihat tuh. Udah tunggu ya? Iya. Caranya ya? Iya, Bu. Yang siap panen biasanya yang sudah agak gede, Bu. Tapi kayaknya udah di sebelah itu tuh, Bu. Ini disiram apa enggak sih? Iya, Bu. Disiramin enggak sih? Iya, ini masih basah. Jadi ada proses supaya kelembapannya itu terjaga. Biasanya pakai ini juga termometer. Untuk aklimatasinya, jadi supaya suhunya itu stabil. Makanya ini basah nih, Bu. Ya. Jadi setiap pagi diambil panennya. Alhamdulillah sudah mulai panen sih. Betul, Bu. Ini proses pengelolaannya. Ini air yang udah bersihnya ya? Iya. Ini masih agak kotor, kemudian ini bersih, tampung. Ini agak kotor. Lihat alatnya berputar. Kelihatan nggak? Kalau dari sini kelihatan. Ya kan? Nah, air ini setelah dialirkan dari sungai terus difilter, nih jadinya. Dah bersih. Bening. Disinilah yang digunakan untuk keperluan MCK seluruh siswa. Karena banyak penghuninya ya. Lumayan. Butuh air memang ya. Betul, banyak, Bu. Jauh lagi dari Sumbar ya. Udah kamu kelas berapa? Kelas 3 SMP. Dari sini sejak kelas? Sejak kelas 7 sampai SMP. Sejak SMP? Iya. Suka pulang nggak ke kampung? Pulang pas Ramadan. Menjelang hari raya. Sekolah pulang kan terus sekolah pulang Ramadan. Oh, memang dikosongkan di sini ya. Jadi pulangnya setahun sekali. Oh, kalau kamu dari mana? Manado. Ya Allah, Manado. Jadi setahun sekali gitu. Kamu dari kelas berapa? Dari kelas 7 loh di sini. Kalau ini siapa namanya? Kamu dari mana? Dari Bekasi. Dari Bekasi. Dari kelas 7 juga di sini? Dari kelas 7. Allah, sekarang kelas? Sekarang kelas 2. Ini hampir 5 tahunan ya kalian di sini ya? Ini ya. Betah kan? Sampai 5 tahun ya betah ya? Betul. Apalagi selama COVID, Bu, mereka 18 bulan nggak pulang. Nggak boleh pulang, nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-mana. Ada di dalam sini. Ya? Di dalam sini ya? Belajar, tapi lebih banyak menghafal Quran. Karena kalau belajar kan terkena prokes itu. Kemudian kan pembelajaran kan dari Dignas juga agak dikurangi kan bebannya. Udah mereka fokus ke hafalan. Hafalan Quran itu ya. 18 bulan. Harusnya mereka pulang, nggak pulang. Apa yang bikin betah itu apa? Suasananya kan? Banyak teman. Kalau kamu, apa yang membuat betah? Oh, karena pengen belajar untuk ilmu. Jadi ya, emang harus dinikmatin gitu ya. Kalau kamu apa? Kegiatannya banyak seru. Seru ya? Lagi liburan juga banyak kegiatan seru. Di sini ya, padahal di Sumbar tuh banyak
sekolah berasrama loh ya. Betul. Memilih sini ya. Tahu info sini dari siapa? Kamu diinfoin mau nggak sekolah di sini gitu. Ya, tapi kalau pulang pergi naik pesawat gitu, yang bayar siapa? Oh, oke. Keren ya. Ini siapa namanya? Abdul Aziz Sapua. Oke. Apa tadi marganya? Sapua. Sapua. Boleh manggil marganya saya? Boleh. Oke. Nah, kamu di sini udah berapa lama? Baru 5 bulan. Baru 5 bulan. Sebelumnya di Papua tinggalnya? Ya. Oke, tahu sekolah ini dari siapa? Dari orang apa? Orang Basnas? Ya. Yang ada di sana ya? Terus kamu kesini naik pesawat? Ya. Apa tuh perasaannya waktu naik pesawat? Takut. Takut. Naik Tuh pas takut ya, pas turun juga ya? Ya. Lama lagi ya kamu dari Papua ke sini tuh ya? Ya. Berapa? 5 jaman ya? Ya. Udah pertama kali naik pesawat 5 jam pulang ya. Capek, tapi pasti seneng kan? Ya. Oke, di sini gimana perasaanmu? Enak. Senang? Ya. Apa yang membuat kamu senang? Apa bisa gratis. Oh, sekolahnya bisa, artinya makan, minum, dan tempat tinggal dibiayai gitu ya? Sekolah Jadi, juga nggak bayar? Iya, jadi orang tua nggak bayar. Orang tua nggak bayar, tidak membebani orang tua ya? Kangen nggak sama orang tuanya? Kan Kamu anak keberapa? anak ke 8. Anak ke-8, jadi punya kakak 7. Punya adik nggak? Yang lain udah meninggal. Oh, yang lain udah meninggal. Jadi punya adik 3. Jadi kalau kakak sekarang yang hidup berapa, sayang? 2. 2. Terus kamu, adik ada berapa? 2. 2. Dan masih ada ya adik ya? Jadi semuanya 5 ya? Oke. Dulu di SD mana tuh di sana? SD Negeri 19 Harapan Jaya. Harapan Jaya, oke. Dan pengalaman luar biasanya bisa sampai sini ya? Iya. Udah dari pesawat, turun, naik daratnya jauh banget, 3 jam ke sini ya? Oke. Baik, terima kasih ya. Sekarang oper ke sebelah. Nah, kalau kamu siapa namanya? Asis Malibela. Oke, panggilannya? Asis. Asis. Dua-duanya dipanggil Asis ya? Cuma kamu marganya beda ya? Apa marga kamu? Malibela. Mari. Mali apa Mari? Mali. L. Mali Bella. Iya. Oke. Kamu juga dulu di SD mana? Sama kayak dia. Jadi kamu 19 kenal? Harapan Jaya. Kenal kamu? Tetanggaan. Tetanggaan. Cuma kamu lebih tua dari dia. Saya kakak kelasnya. Dan kamu lebih dulu dong ke sini ya? Iya. Oke, baru dia ya. Kamu dulu apa yang membuat kamu pingin ke sini? Sekolah di sini? Karena itu dibiayai atau gimana? Karena di beasiswa. Dibeasiswain. Jadi Iya. tidak perlu membebani orang tuamu ya. Iya. Oke, terus kamu kan berarti lebih lama nih dari dia. Gimana perasaannya selama tinggal di sini? Apa kesannya? Saya bahagia banget. Bahagia banget. Iya. Apa yang membuatmu bahagia? Bisa dapat teman yang dari berbagai daerah juga. Oh, kenalan teman dari berbagai daerah. Terus Iya. apa lagi? Terus bisa bangga bisa ke Jakarta, Jakarta, di Bogor. setidaknya dekat lah sama ibu kota lah kalau Bogor ya. Iya. Oke. Papua kan jauh banget ya gitu. Nah, terus kamu anak keberapa? ke-9. Ke-9. Masih ada semua kakakmu? Masih. Masih. Ada adikmu? Ada. Berapa adikmu? Ada 3. 3. Jadi semuanya 12. 9. Oh, 9 kan sama kamu ya? Iya. 9 sama kamu. Iya. Terus ditambah 3 adik. Masih 9 bersaudara ya. Adik saya 3. Oh, total 9 bersaudara. Iya. Tapi kamu anak keberapa dari 9 tadi? Ke-5. Oh, ke-5, anak ke-5. Oke. Jadi kakak Enggak. masih ada, adik masih ada. Ke-6. Oh, ke-6. Iya. Kakak masih ada, adik semua juga masih ada. Masih. Oh, jadi kamu anak ke-6 dari 9 bersaudara. Oke ya. Nah, di sini pelajaran yang paling kamu suka apa? Olahraga, TIK, Oh, TIK juga suka. Suka. Komputer ya TIK itu. Nah, terus sama prakarya prakarya juga suka. suka. Oke. Pelajaran yang susah apa?
MTK. Oh, matematika. Terus apa lagi? MTK sama Kalau IPA enggak susah. IPA masih agak gampang. Kalau susahnya fisikanya. Fisikanya, ya. Terus itu kan di sini tuh ada ikan ya. Ikut melihara ikan nggak? Ikut. Tapi saya di bagian kelinci. Oh, Beda. kamu ngurusin kelinci? Iya. Kalau ngurusin kelinci ngapain? Bersihin kandangnya? Bersihin kandangnya, kasih makan, kasih minum. Tiap hari? Ada jadwalnya. Oh, ada jadwalnya. Jadi nggak setiap hari ya, gantian. Oke. Jadi itu kelinci sekarang udah pindah kandang di belakangnya. Tadi saya ke sana loh. Iya. Kelincinya lucu-lucu ya. Oke. Oke, kasih dia. Kalau kamu apa? Kalau ini tadi kelinci kamu ngurus apa? Ya, kamu ngurus apaan? Ikan atau apa? Atau jamur? Ikan. Oh, ikan. Iya. Jadi kalau ikan apa? Ngasih makan? Iya. Sama bersihin kolamnya. Bersihin kameramen ya? Iya. Ganti airnya itu ya? Berarti ikannya ini dulu ya, diambil dulu gitu ya? Iya. Dipindahkan, baru itu dibersihin kandang, apa ya, tempat kolamnya tadi ya? Iya. Oke, nanti baru ikannya itu dipanen terus dimakan ya? Itu Di sini- kadang-kadang pas puasa terus nanti pas mau buka baru dimasak baru dimakan. Oh gitu, dan apa sehat lah ya makan ikannya. Kalau di Papua Iya. mah ikan banyak ya, Iya. enak-enak lagi. Oke, cita-cita kamu apa sih? Menjadi tentara. Mau jadi tentara. Semoga tercapai ya. Iya. Kalau kamu apa cita-citanya? Tentara. Kamu jadi tentara juga? Iya. Angkatan apa? Kan ada udara. Saya angkatan laut. Angkatan Soalnya laut. saya bisa berenang di laut. Oh iya, anak Raja Ampat. Terus kalau kamu? Angkatan darat. Angkatan darat. Kenapa? Lebih suka memang di darat ya? Tapi kamu bisa berenang kan ya? Bisa. Bisa berenang. Jadi dia mau angkatan laut, bisa berenang dan bisa naik kapal dia kemana-mana gitu. Kalau kamu angkatan darat ya, naik tank dong nanti ya. Oke. Kayaknya naik kapal tuh ntar pusing. Ya mabok laut ya. Oke. Kalau kamu nggak mabok laut ya? Udah pernah belum naik kapal? Udah pernah gelombang. Ambil ini. Ah, gimana? Pernah naik kapal terus ada gelombang gede, udah kebiasaan. Oh sudah terbiasa. Dari kecil. Dari kecil. Kamu Raja Ampatnya di wilayah mana itu namanya? Misol. Oh Di- sama berarti nih ya. Sama. Kecamatan itu ya? Apa Misol? Misol itu kayak satu gitu semuanya pulaunya. Oh, hanya Namanya. satu pulau itu. Eh. Itu banyak rumah di situ. Banyak. Banyak ya. Oh, jadi satu wilayah itu disebut sebagai Misol. Misol itu. Jadi itu kepulauan ya. Tapi Iya. dekat sama daratan ya. Dekat mau 2 meter ya ke laut. Oke. Jadi mereka berdua ini Papua ya, Raja Ampat ya. Dan sekolah di sini, ini kelas 7, ini kelas 8. 8. Semoga cita-citanya tercapai dan Amin. semoga betah di sini ya. Iya. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat ini saya sudah berada di ruangan kepala sekolahnya nih ya, dari sekolah, tapi ini SMP sama SMA ya? SMP dan SMA. Tapi kepala sekolahnya satu ya? Oke. Ya, SMP, SMA, atau kita nyebutnya Sekolah Cendekia Basnas di Kabupaten Bogor. Nah, ini kebetulan sudah ada Bapak Kepala Sekolah, maka tak kenal maka tak sayang ya, kita beri kesempatan untuk mengenalkan diri. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bertno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dengan Ahmad Kamaludin Afif, dipanggilnya kalau di sini Ustadz Ahmad Bu ya. Ustadz Ahmad. Ya, mohon Berarti ada maaf karena di sini panggilan karena lain? boarding school kita nyebut kalau guru Ustadz. Oke, Ustadz Ahmad. Ya, Tapi kalau yang guru biasa ya Pak, Iya, Bu. iya. Kalau di sini bilangnya Ustadz atau Ustazah. Oke. Dipanggilnya Ustadz Ahmad. Oke. Tapi kalau di Ustadz luar Ahmad. dipanggilnya Kamal. Oh, ada nama lain ya. Kamu masih namanya juga sih. Iya, Oke. iya, iya. Udah berapa lama, Pak? Alhamdulillah kalau di sekolah ini sejak didirikan Bu. Jadi sebelum di sekolah ini saya di Basnas sejak tahun 2011. 2011 ini Ya, berdiri ini tahun baru 2007. sekitar 12 tahun lah di Basnas. Oke. Kemudian di tahun 2013 ya, Basnas ingin mendirikan suatu sekolahan ya yang bisa diberikan intervensi langsung. Oke. Kalau dulu kan konsep Basnas membantu duafa ya dengan cara memberikan beasiswa tapi disebar ke berbagai sekolah gitu kan. Tetapi ini tidak tahu siswanya seperti apa perkembangannya. Kemudian kita memberikan intervensi untuk pendidikan karakternya. Seperti apa? Ya, seperti apa Ini kan jadi tidak bisa. terukur ya kalau di sini nah, ya. Sehingga di tahun 2013, waktu itu di zamannya Pak Kiai Didin, Hafiduddin ya, ingin punya lembaga formal yang bisa kita bentuk langsung secara anak didiknya.
Nah, sehingga di tahun 2013 kita mendapatkan ya lahan wakaf. Ini seluas 1,5 hektar ya. Oke. Kemudian waktu itu mendapatkan hibah dari bangunan dari Qatar Charity. Oke. Ya, kemudian waktu itu awal-awal memang tidak langsung formal ya, masih PKBM. Oh, awalnya PKBM dulu ya? Ya, itu dibangun sekitar 2 tahun. Di 2015 ini baru menerima santri siswa ya. Dulu sangat sulit mendapatkan siswa ya, karena ini baru dan di pelosok Bu ya. Iya, betul. Di ujung Jawa Barat. Betul. Ya, sehingga kami mencari siswa harus datang ke rumah-rumah gitu ya, dan waktu itu masih PKBM gitu ya, namanya waktu itu YIBS, Yatim Islamic Boarding School. Jadi waktu PKBM juga boarding school? Iya, kita konsepnya Darul Aitam ya, pendidikan keterampilan untuk anak yatim. Nah, tetapi begitu pergantian pimpinan yang baru ya, waktu itu ketuanya Prof. Bambang Sudibyo, mantan Menteri Pendidikan dulu ya. Oh, oke. Iya. Menginginkan kita tingkatkan nih dari yang awalnya PKBM, kita langsung berikan supaya lebih komprehensif dengan pendidikan formal. Ya, di tahun 2017 kita urus pendidikan formal SMP-nya. Di SMP. Jadi izin operasional SMP-nya. Ya, izinnya keluar di tahun 2015. Kebetulan saya juga yang mengurus hingga saat ini kita menerima saat ini 6 angkatan ya, belum punya lulusan SMA. Ya. Jadi dari SMP kemudian dilanjutkan SMA. Iya. Dan alhamdulillah ya tahun depan kita baru akan punya lulusan. Jadi kalau ditanya berapa tahun, jadi saya kalau di Basnas sejak tahun 2011, kalau di sekolah ya sejak awal berdiri ya. Di tahun 2017 tadi secara formal, sehingga tahulah perkembangan dan filosofi pendirian sekolah ini ya. Dan memang ini anak dari berbagai wilayah di Indonesia. Itu gimana tuh ceritanya sampai keputusannya wilayah dari berbagai Indonesia ini? Betul. Karena ini meskipun lokasinya di Bogor ya, banyak orang mengira ini punya Basnas Kabupaten Bogor nih. Ya. Oh gitu. Awalnya betul. Ya, padahal ini punya Basnas Pusat, ya, Basnas RI. Ya. Jadi Basnas ini karena ini masih awal 5 tahun ya, punya pilot project untuk mendirikan sekolah formal. Jadi sesuai dengan data itu dari data BPS ya, masih ada 3,2 juta siswa yang putus sekolah kan setiap tahun itu. Iya, betul. Atau setiap 10 siswa 1 putus sekolah. Tingkat SD SMP ya. Nah, sehingga Basnas ini perlu nih menghadirkan suatu pendidikan yang gratis, berkualitas, holistik dari dana zakat ya. Kalau dulu zakat ini kan zakat mal diberikan santunan ya, namanya konsumtif. Nah, ini kita ingin dibuat yang produktif, soalnya dengan intervensi dan jangka pendidikan. Panjang memang. Jangka panjang, betul Bu. Nah, kemudian yang manfaatnya tidak hanya ingin dimanfaatkan oleh siswa yang dari Jabodetabek, karena kenyataannya masih banyak yang siswa yang membutuhkan di luar daerah. Ya. Jadi mereka waktu kesini dibiayai gitu? Betul. Sehingga pesawatnya juga semuanya Basnas yang nanggung? Betul. Jadi all in one Bu. Jadi semuanya ya, mulai dari seleksi ya, kami menamaikan SIMAK. Saya ini sedang membukaan nih PPDB-nya ya. Namanya SIMAK, seleksi masuk SCB ya. Ada PPDB-nya online dong berarti ya? Online, nah tapi bedanya kami menggunakan jaringan Basnas seluruh Indonesia. Jadi mulai dari pendaftaran seleksi berkas, ini dibantu oleh Bas Provinsi ya, 34 provinsi, kemudian nanti sampai tahap ke akademik dan psikotes, ini Panselnas yang seleksi. Oh gitu. Ya. Oh jadi ini betul-betul nggak sekedar ngambil, tapi memang ada seleksinya ya? Betul. Yang paling penting adalah dia siap tinggal di asrama daya tahan ya, yang paling kita utamakan. Ya pertama duafa ya, karena ini sekolah buat asnaf fakir miskin ya, yang membutuhkan. Yang kedua dia harus siap bertahan di asrama, karena kan usia kelas 7 kan masih kangen siap. Orang tua lah gitu ya. Betul. Nah ini dia udah digambarkan bahwa harus siap ya berada di asrama ya, ini. Ya itu mulai psikotes ya, tes di akhir tuh ada kesiapan itu. Oh gitu. Jadi, dan semuanya gratis ya betul. Tidak dipungut biaya sama sekali dari pendaftaran sampai bahkan ongkosnya aja dibayarin. Ya. Kalau liburan juga dibayarin? Liburan misalnya juga ditanggung ya. Jadi orang tua ini ya berarti merem ya, tutup mata, sudah bisa insya Allah ya, setelah 6 tahun anaknya balik tuh udah bekerja, siap bekerja ya. Karena di sini juga kita berikan keterampilan. Oh, keterampilannya apa aja? Keterampilan. Jadi yang uniknya kan kalau di sini kan SMA ya. Kalau normalnya memang ini kita ada kurikulum yang baru ya, kita terpilih sekolah penggerak. Di kurikulum Merdeka kan ternyata diakomodir ya, memberikan pendidikan sesuai dengan karakteristik dan kontekstual. Iya, betul. Nah, sebenarnya jauh sebelum ada IKM ini kami sudah melakukan ya kurikulum terintegrasi ya, tematik yang berbasis lingkungan. Jadi kami menyadari bahwa siswa ini SMP dan SMA ya, mungkin ya
tidak semuanya setelah lulus SMA itu akan siap untuk kuliah karena biaya ya dan segala macam. Ya. Maka dengan itu kami menyiapkan sejak dini, sejak SMP ini kita berikan bekal keterampilan. Ya mulai di asrama dia punya namanya kita program homemaking class, Bu. Di siswa ini harus punya setelah SKL-nya itu ya, bisa memasak, bisa apa namanya atau tata boga ya, bisa cukur rambut atau barbershop literasi. Oh ya. Kemudian bisa pertukangan, kemudian bisa tata busana, ya, sama ini kreasi sepatu. Ya keterampilan dasar nih, kalau sepatu rusak dia nggak usah ke pasar. Kalau cukur rambut dia nggak usah keluar yang mengeluarkan uang. Jadi bahkan bisa saling cukur ya, rambut itu bisa. Itu mulai yang paling dasar, namanya homemaking class ya. Nah dilanjutkan di kurikulum sekolah ada namanya tadi yang di aula itu Aguru Edu ya. Kalau di kurikulum sekolah kan prakarya, Bu ya. Ya. Nah itu dibolehkan menggunakan 3 hal, yaitu budidaya ya, pertanian, peternakan dan perikanan, kemudian rekayasa dan kerajinan. Nah kami memilih karena kita berbasis lingkungan ini potensinya air berlimpah dan gurunya juga alumni peternakan perikanan, kita memilih perkaranya penguatan kewirausahaan di bidang Aguru Edu. Dan ini sudah berjalan 5 tahun ini dan alhamdulillah kita bahkan menjadi sekolah lain nih belajar ke sini ya. Kami tadi kayak jamur itu, Bu. Jamur setiap bulan itu panen kita hampir 4 kuintal. Jamur itu kan setiap hari panen. Kemudian ikan setiap bulan ini 4 kuintal. Ditarget di tahun ini bahkan sampai 10 kuintal. Di tahun depan ya, tahun depan. Dan itu kemana larinya? Anak berlatih untuk tadi mulai dari budidaya, mengemas sampai menjual. Ya. Mulai dari bibit ya. Bibit, bahkan kalau dulu ya kita beli bibit. Nah sekarang anak udah bisa pemijahan sendiri tuh ikan. Oh. Nah itu kita ajarkan di sekolah ini. Tadi kaitan dengan mungkin anak ini mungkin yang sambil kuliah dia sambil punya keterampilan. Ada yang mungkin belum siap kuliah karena faktor ekonomis, dia menyiapkan diri dulu ya life skill dengan kewirausahaan sehingga akademik dapat, skill juga dapat. Maka tekan kami di sekolah ini adalah mencetak generasi cendekia ya, berakhlak karimah ya, cerdas dan berjiwa entrepreneurship. Seperti itu. Keren ya. Jadi walaupun SMA, tapi ada keterampilan tadi. Keterampilan. Ya? Dan tadi ya, yang penting tuh punya gunting. Mau nyukur aja bisa ya. Yeah. Karena kan tadi mereka aja udah biasa saling cukur. Terus yang kedua, bikin rumah makan juga bisa. Ya kan? Jual makanan-makanan seperti tadi ya, Tata Boga bawa bilang itu juga bisa. Ini konsep yang menurut saya sungguh luar biasa. Jadi life skill-nya ada ya. Yeah, dan betul. sebenarnya walaupun kurikulum penggerak itu pakai potensi anak-anak, ini udah pasti sudah dilakukan bahkan sebelum kurikulum itu ada ya. Iya, betul, Bu. Kami menyerap ini karena pas di Sirah Bawiyah ya, ternyata Rasulullah itu kan menjadi pedagang itu kan penggembala kambing dan berdagang itu sejak usia 12 tahun sampai usia 40 tahun. Jadi dikatakan di bukunya The Super Leader itu lebih lama menjadi pedagang daripada menjadi rasul. Kan menjadi rasul kan umur 40 ke 63 ya. Jadi 23 tahun, sementara jadi pedagang itu sejak usia 12 sampai ke 28 tahun. Dan itu usia-usia SMP. Jadi golden age-nya anak diajarkan untuk kewirausahaan itu di usia-usia SMP ternyata. Di buku itu dan ini pas kami coba ini pengalaman tadi ya, kalau ini pembelajaran esensial yang bermakna ya di kurikulum itu. Dan ini menarik kita lakukan di sekolah ini begitu. Iya. Sorry. Ini konsep yang bagi saya luar biasa ya, karena kayaknya selama kita syuting ya nggak pernah tuh Pak ada sekolah yang sebenarnya nerapin tadi ya, dia SMA tapi dia ngasih kewirausahaan yang sebenarnya life skill ya, dan itu kan bisa dilakukan misalnya anak Papua, anak mana dengan bisa. Situasi alam yang kayak Betul, apa bisa betul, gitu. Betul. Karena ada hal-hal yang memang tidak perlu bergantung juga pada alam ya. Jadi ini luar biasa. Jadi betul-betul nggak bekalin anak-anak. Jadi gini loh, anak-anak ini kan dari keluarga kurang mampu. Tapi kalau lulus dari sini, artinya bukan cuma sekedar sekolah, tapi dia bisa hidup kan ya. Jadi tadi mandirinya itu dibentuk ya. Nah ini bagus banget ya. Dan tadi saya terkejut juga dengan cerita. Udah tahu sih sebenarnya Rasulullah kan lebih banyak berdagangnya ya. Tapi prinsip itu yang kemudian diterapkan gitu. Itu memang berarti memang usia-usia SMP ya, Usia ketika SMP, itu usia 12-13 ya, dan ya. keluar negeri bukan itu ceritanya, ke Syam, itu kan usia-usia segitu luar biasa itu. Betul, dan masa itu kan nggak ada pesawat, Iya, naik jalan kaki, jalan kaki ya, berbulan-bulan.
luar biasa, memang betul-betul bisa jadi teladan. Kalau kami belum sampai ke luar negeri, memang keluar desa ke pasar. Nggak apa-apa, kan memulai dari awal, Iya, sekecil betul. apapun, ya itu sebuah perkembangannya. Bagusan Melawan ditolak. rasa malu, Ibu. Rasa malu untuk menawarkan barang ditolak, itu kan Betul, menjual. betul. Ya itu kan semangat dan perjuangannya di situ. Iya. Ya, semoga ini sekolah makin berkembang Amin, dan amin. anak-anaknya juga semakin oke ya lulusannya. Amin, amin, insyaallah. Lagi nunggu lulusan yang SMA rupanya. SMP berarti udah ada 3 ya? Iya. Oke, demikian ya wawancara kita dengan Bapak Kepala Sekolah, dan kita akan lanjutkan wawancara kita dengan santri perempuan. Oke, terima kasih ya Pak. Siap, terima kasih Bu Retno. Oke, kenalan dulu nih. Siapa namanya? Namanya Siti Rohani. Panggilannya Ani. Ani. Ani dari mana? Dari Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Tepatnya dari kabupaten atau kota mana? Kabupaten Manggarai Barat, dekat Labuan Bajo. Wah, kamu udah pernah ke Labuan Bajo ya? Pernah. Wah, indah banget ya. Oke. Nah, di sini udah berapa lama jadinya? Udah 3 tahun, tapi kita PJJ itu hampir setahun di rumah karena COVID-19. Di sini kurang lebih hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Nah, apa yang membuat kamu tertarik sekolah di sini? Awalnya kan Ani itu dapat informasi ini kan itu dari sekolah gitu kan. Terus habis itu emang dari awal Ani itu pengen sekolah di pondok pesantren gitu, sekolah di luar kota. Tapi Ani pas kelas 6 mikir kayaknya nggak mungkin gitu karena orang tua juga biayanya kayak gitu. Terus habis itu tiba-tiba Ani dipanggil sama wali kelas, katanya gini, kalian mau nggak gitu, tawarin dulu, mau nggak biar sekolah di sini gitu kan. Terus kita mau, ya udah ikutin aja dulu kata kita gitu. Terus habis itu kita ngikutin persyaratan-persyaratannya, tes-tesnya, ini bisa masuk ke sini. Emang pengen banget kayak ngembangin potensi Ani yang Ani milikin gitu. Oke, kesannya apa setelah berada di sini? Ani jadi banyak tahu tentang hal dari yang sebelumnya Ani nggak tahu, jadi tahu gitu kayak misalnya ekskul yang Ani ikutin, terus juga ilmu-ilmu yang dikasih ustadz-ustadzanya buat Ani gitu. Oke, dan jago nari saman loh tadi ya saya ngelihat. Terus kalau dari apa namanya, kangen nggak sama keluarga di NTT? Kangen. Kangen ya. Terus komunikasinya gimana? Ya di sini juga ada telepon seminggu sekali, jadi bisa lepas rindu ke orang tua juga. Tapi itu pun kalau aktif gitu orang tuanya. Oh, karena di sana sinyalnya juga susah Iya. ya? Oke, kamu anak keberapa? Ketiga, Dari berapa bersaudara? 4 bersaudara. 4. Oke. Apa cita-citamu? Cita-cita Ani pengen jadi psikolog. Banyak sebenarnya. Pengen jadi pengusaha, dan yang paling penting pengen jadi hafizah. Oke, keren ya. Oke, sekarang nah siapa nih namanya? Shirley Ramadina Jelita. Oke, kamu dari daerah? Padang, Sumatera Barat. Oh, dari Sumatera Barat. Nah, ini kalau apa namanya, udah berapa lama juga di sini? Sama kayak Ani, 3 tahun. Sama. Oh, Tapi berarti kamu sempat satu PJJ. angkatan? Iya, satu angkatan. Oke ya. Nah, apa namanya, apa sih yang membuat kamu kepingin sekolah di sini? Pertama sih kayak sama kayak Ani juga, dulu di situ Cece emang ada pengen sekolah di luar, apalagi pondok pesantren, karena ngelihat pergaulan di luar kan bebas sekali ya Bu. Nah di situ bilang ke mama, Cece mau pesantren gitu. Kata mama, iya berdoa aja. Terus beberapa minggu kemudian dari sekolah itu ada ini panggilan buat ke Basnas gitu. Dikasih tahu ada sekolah beasiswa. Nah itu pertamanya Syarli taunya itu kalau adanya beasiswanya ada di Padang, tapi ternyata pas briefing sama Basnasnya ternyata boarding school di Bogor. Awalnya langsung mikir lagi jadi atau enggaknya, tapi di situ mah bilang coba Cece ingat lagi, niatkan gitu, kalau Cece emang mau nggak apa-apa, terima aja gitu. Terus ya mungkin jawabannya di sini gitu, Cece sekolah di sini. Terus betah di sini? Mungkin kalau dibilang betah ya kita juga harus buat mencapai tujuan kita juga harus ada pengorbanan ya. Beradaptasi ya. Iya, beradaptasi dengan beberapa provinsi itu kan kita punya watak yang beda-beda ya. Jadi kita harus saling menghargai gitu. Kendalanya apa itu? Ketika harus beradaptasi dengan orang yang dari berbagai tempat, ada yang teriak-teriak lah ngomongnya, ada itu kan gitu ya pasti ya. Itu gimana caranya? Ya mungkin kan dari setiap orang pasti wataknya berbeda-beda ya Bu. Ya gimana gitu pasti dalam diri seseorang gitu. Jadi kita harus ngehargai
Mungkin dari bahasa kan kita juga saling Coba mengenal memahami budaya. aja gitu ya. Coba Berbeda memahami budaya. karena berbeda-beda budaya. Lama-lama jadi biasa Ya, juga jadi biasa ya. gitu. Oke. Kamu anak keberapa? Anak kelima, Dari? 6 bersaudara. Dari 6 bersaudara. Iya. Dan kakak-kakakmu sekolah di sana? Ya di Padang. Jadi hanya kamu nih yang merantau sampai ke sini ya? Iya. Dan dari masih lulus SD ya, luar biasa. Iya. Apa cita-cita kamu? Yang pertama pengen ini dari orang tua tuh menjadi hafizah, banggain orang tua. Terus sama dokter. Oh, mau jadi dokter? Iya. Semoga ya cita-citanya tercapai ya. Ya, amin. Oke, terima kasih ya Cece dan Nani ya. Iya, Bu. Oke, demikian ya wawancara kita dengan santri perempuan. Ikuti terus video ini. Nah, tadi saya itu sudah keliling-keliling ya. Sekolah ini memang sekolah basisnya boarding dan memang diperuntukkan bagi anak-anak yang kurang mampu. Dan selama bersekolah di sini, mereka itu mendapatkan beasiswa. Jadi penuh lah, nggak bayar, seluruh biaya hidup juga ditanggung gitu. Nah, seperti apa nih proses pembelajarannya kan kita ingin tahu ya. Dan di sebelah saya sudah ada gurunya nih ya, salah satu guru. Nah, kita akan tanya, nah Pak, tak kenalkan maka tak sayang nih ya Pak. Sekarang Bapak kenalan dulu nih, silakan. Terima kasih Bu, sudah berkunjung ke Sekolah Cendekia Basnas. Perkenalkan, nama saya Siswadi Dinianto. Saya selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Kesiswaan di Sekolah Cendekia Basnas. Saya sudah berada di sini dari Desember 2017, dari angkatan pertama berdirinya Sekolah Cendekia Basnas. Oh, ini berdiri tahun 2017? 2017, betul. Masih SMP ya? Masih SMP. Oke, ya. Bapak juga ngajar berarti di sini? Mengajar juga, Bu. Apa mata pelajarannya? Saya mengajar mata pelajaran IPA. Oh, IPA ya. Oke. Iya. Nah, sekarang nih Pak, sebenarnya gimana sih konsepnya ini kan 24 jam di sini berarti ya, karena namanya boarding. Iya, betul. Nah, aktivitas anak-anak itu dari jam berapa sampai jam berapa untuk belajar dan selebihnya buat apa? Ya, jadi aktivitas di sekolah boarding itu sudah tersusun rapi seperti di kita juga. Jadi jam 7.00 mereka itu sudah standby di lapangan untuk mengadakan apel pagi. Di dalam apel pagi itu yang menyampaikan materi bisa juga dari siswa didampingi oleh guru untuk belajar public speaking. Kemudian dilanjutkan dengan kebahasaan yang kita sebut dengan istilah mufrodat atau muadasah, vocab lah. Nah itu. Kemudian baru 7.30 sampai jam 15.00 mereka itu belajar di kelas. Itu belajar pakai kurikulum sebagaimana Kemendikbud? Betul. Kalau dari jam 7.30 sampai jam 15 itu kita pakai kurikulum Kemendikbud. Alhamdulillahnya yang kelas 7 itu kita termasuk sekolah penggerak, Bu. Gitu. Oh, sekolah penggerak gitu. Yang kelas 8, 9, 11, 12 berarti masih kurikulum 2013. Nah, dari jam 7.30 sampai 15 itu istirahat berapa kali? Istirahatnya 2 kali, jam 9.30 itu 20 menit untuk melaksanakan sholat duha. Nah, itu. Jadi kalau di jadwal itu bukan istirahat tapi sholat duha. Terus kalau yang kedua? Kedua itu jam 11.50 sampai jam 13.30 mereka istirahat, sholat dan makan. Oh, makannya berarti di tempat makan tersendiri? Dia makan tersendiri, rame-rame. Gitu Jadi ya. Cuma suite sebelum zuhur itu santri putri, kemudian setelah zuhur itu santri putra supaya tidak beririsan bertemu secara langsung. Jadi memang dipisahkan. Memang gitu dipisahkan, ya. Di sini juga ya asramanya santri putra dengan putri Dipisah. jauh. Bahkan ada pagernya Pak tadi ya, Sel? Betul, pagernya. Ya. Nah, selama pandemi nih, pernah nggak ada kasus dan gimana sih cara menggunakan protokol kesehatan ya biar aman tuh dari COVID? Nah, waktu pandemi awal-awal gimana itu? Ya, selama pandemik anak-anak itu tetap di sini. Jadi nggak pulang. Ya? Saya ingat betul itu Maret 2020 mereka persiapan ujian nasional pertama kali. Ternyata gagal karena di COVID itu. Dan setelah itu dia 18 bulan nggak pulang. Harusnya bulan Mei itu mereka pulang. Pas Idul Fitri ya? Idul Fitri biasanya harus pulang, mereka nggak pulang. Jadi mereka di karantina di sini. Jadi kalau kita sebutnya karantina lokal. Jadi mereka dibatasi tidak boleh keluar, yang biasanya per pekan itu boleh pesiar untuk keluar ke pasar atau kebutuhan yang lain, itu nggak boleh selama pandemi. Pesiar istilahnya? Iya, pesiar itu nggak boleh selama pandemi.
Kemudian kita juga ada secara berkala itu swab Bu dulu sebulan sekali, swab massal itu secara acak untuk mengecek apakah ada yang bergejala apa enggak gitu. Dan berarti nggak pernah ada kasus apa? Kalau bergejala pernah terjadi, tapi kita langsung karantina lokal saja. Dan ini luas banget sih ya, Iya. bisa aman ya. Aman, karantina ya. ya. Alhamdulillah selama COVID aman, mereka tidak pernah ada kasus. Oke, kalau kantin tuh berarti nggak ada di sini? Adanya karena tadi makan bareng atau gimana? Kalau dapur, istilahnya ada dua Bu. Dapur itu untuk makan sehari-hari, makan pagi, siang, dan malam. Kemudian kalau kantin itu kita nyebutnya koperasi Bu, jajanan-jajanan saja. Oh, ada di depan. Itu Itu berarti jajan-jajanan. keperluan ya, kayak anak perempuan mungkin butuh pembalut. Betul, gitu betul, ya, itu betul. di sana. Ada di sana. Kemudian kalau pengen jajan-jajanan misalkan minum dan sebagainya, tetapi mereka kalau di kantin tidak boleh menggunakan uang cash. Jadi pakai apa? Pakai smart card. Jadi kartu pelajar mereka kita kerjasama dengan BSI. Di situ mereka orang tuanya mengirimkan uangnya ke smart card tersebut. Kemudian kalau mau jajan tinggal semacam kayak ATM gesek gitu. Jadi supaya orang tua bisa memantau anaknya jajan apa saja. Jadi anak-anak nggak pegang uang cash ya? Nggak pegang uang cash. Kartu itulah yang dia pegang ya? Betul Ibu. Kiriman berada di Dalam situ situ. ya? Jadi orang tua bisa ngecek uangnya berapa, dan kita batasi juga dalam 1 pekan itu ada angka maksimal yang boleh mereka Berapa jajan. angka maksimal? Angka maksimal kalau nggak salah hanya 100.000. Sebulan? 1 pekan. Oh, 1 pekan. Berarti kalau per bulan 400 Iya. ribu. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Iya. Nah, terus tuh kalau oke ya, berarti koperasi itu letaknya di mana? Di depan Bu. Depan makan. sebelah kanan pintu masuk. Tadi yang saya masuk. Iya betul. Ada di situ. Di sana ada. Ada ya. Iya. Artinya kan yang laki maupun yang perempuan, santri laki maupun perempuan jadi bisa akses gitu ya. Betul. Cuma kita atur sesuai dengan ganjil genap tanggal. Oh, gimana? Kalau ganjil putra, kalau genap putri. Supaya tidak supaya interaksi yang tidak perlu itu kita hindarkan. Oh gitu ya, dijaga Iya. banget. Dan itu apa namanya, ketika ganjil genap gitu ya, berarti dimanfaatin betul tuh Iya, belanjanya. belanjanya, Nah, Bu. kalau istilah pesiar itu apa itu? Jadi pesiar itu setiap hari Ahad itu nanti gantian, Ahad genap itu putra, Ahad ganjil itu berarti putri. Itu mereka bisa keluar ke lingkungan sekitar untuk misalkan hanya belanja keperluan yang di koperasi tidak ada gitu. Berarti mereka gimana uangnya itu? Kalau yang pesiar gitu nanti biasanya hari Jumat mereka mengajukan uang cash untuk bisa belanja di luar untuk kebutuhan itu dari kartunya tadi? Dari kartunya itu. Menarik ya. Jadi sudah menerapkan teknologi seperti itu. Oke. Yeah. Jadi berapa Pak ini jumlah guru dan jumlah siswanya? Kalau di sini ada beberapa istilah ya. Kalau guru ya, guru itu ada 21 dari SMP sampai SMA. Kemudian ada pembina asrama itu 12 orang. Kemudian ada staf operasional itu administrasi, kemudian humas dan lain sebagainya sekitar 12. Kemudian ada juga staf lapangan termasuk security dan tukang bapak-bapak yang bersihkan lingkungan itu ada sekitar 8. Total semuanya hampir 70 dengan manajemennya ada. Oke, ada jadi hampir 70 ya. 70. Dengan murid tadi per angkatan 64 Jadi ada. satu kelas hanya 32 cewek, 32 cowok gitu ya. Iya, betul. Dan berarti kalau dikalikan satu angkatan sekitar 100 340-an sekarang. Oke. Oh iya, sekarang segitu ya? Iya, 344. Jadi kan 64 sebenarnya harusnya kali 3 ya? Kali 6. Tapi karena ada SMA ya? Iya, betul, kali jadi 6. itu tambahannya jadi lebih dari 300. Iya, Oke. betul. Terima kasih ya Pak, sungguh menarik ya. Konsep-konsep terutama tadi nggak boleh pegang uang cash, tapi boleh ngambil uang cash dengan sistem tadi gitu ya. Iya. Jadi ini juga menghindari anak-anak boros ya, kan ada batasan juga, hanya boleh 1 pekan 100.000 rupiah. Ya seperti itu konsepnya. Dan tadi juga anak-anak dididik, sebenarnya makanan di sini adalah juga berasal dari yang mereka pelajari sekaligus ada panennya ya. Betul. Mulai dari ikan nila tadi, kemudian jamur,
juga kelinci, dan ternyata kelincinya itu dibikin bakso. Ya, demikian ya kunjungan saya sekaligus pengawasan ke Sekolah Cendikia Basnas di Kabupaten Bogor. Dan tadi walaupun mungkin saya tidak bisa keliling semua tempat, tapi saya sudah mengunjungi beberapa tempat ya, mulai dari mereka punya sistem mengolah air kotor menjadi air bersih, kemudian mereka melakukan pembudidayaan jamur, terus juga mereka melakukan lele ya, dan ikan nila, kemudian juga kelinci gitu. Jadi emang ini pembelajaran life skill-nya tuh di situ gitu, dan anak-anak yang ngurus ini. Tapi juga selain dijual untuk kewirausahaan, ternyata ini memang dimanfaatkan untuk makan anak-anak, dan mereka memang membuat gerakan untuk makan ikan gitu ya. Ini sesuatu yang menurut saya sangat positif ya. Jadi ini boarding school, anaknya dari berbagai daerah di Indonesia. Tadi saya juga wawancara gitu dengan beberapa anak yang berasal ada dari Sumbar, ada dari Papua, juga dari NTT ya. Ini sesuatu yang sangat menarik dan mungkin jarang ya sekolah boarding seperti ini, dan ini bukan pondok pesantren ya, tapi sekolah boarding yang berada di bawah Kemendikbudristek. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya lanjutkan perjalanan.